Pemirsa di Gol TV, kembali kami menjumpai Anda dalam Coffee Morning. Dalam Coffee Morning kita pada kesempatan kali ini mengangkat tema Ayo Putus Mata Rantai Penularan Polio. Dengar-dengar di Bovendigul ini sudah ada kejadian luar biasa terkait dengan polio. Apakah benar terkait dengan hal itu? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah ada di studio kali ini. Dan dengar-dengar narasumber kali ini adalah orang-orang hebat yang sangat cantik, dan hari ini saya cukup istimewa karena ditemani oleh dokter-dokter cantik. Ada 3 narasumber yang ada dalam kesempatan Coffee Morning kali ini. Kita langsung berbincang bersama 3 narasumber tersebut. Yang pertama ada Dr. Viviana Marani selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bovendigul. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Imam. Kabarnya baik, Dok? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Mas Imam. Bagaimana teman-teman di kita, Dok? Baik-baik saja. Semua baik-baik. Baik sekali. Baik. Yang berikutnya ada Dr. Meli Manopo selaku Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul. Selamat pagi, Dok. Pagi. Dokter selalu cantik, Dok. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Dr. Norberta Guyop, Kepala Puskesmas Tanah Merah. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Namanya benar, Dok, ya? Ya, benar. Nah, baik, dengar-dengarnya ada KLB polio. Saya langsung ke Ibu Setda Bovendigul, Asisten 1. Dok, terkait dengan kasus polio ini, apakah yang benar dengar-dengar seperti demikian, Dok? Silakan, Dok. Dengar-dengar ya, ini gosip-gosip. Gosip-gosip. Kalau di Bovendigul belum ditemukan ya. Hal ini terjadi di Asmat. Awalnya ada seorang pasien dari Merauke bulan September 2023 ke Asmat. Di sana dia menjadi kasus polio pertama. Ya, 2024 baru ditemukan Februari di Asmat, diperiksa dia polio. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sudah bebas polio di tahun, kalau tidak salah itu 2014. Di saat kita mendapatkan 1 kasus polio, itu berarti kejadian luar biasa. Harap di Bovendigul tidak ada kasus seperti itu, tapi diantisipasi oleh pemerintah itu SOP ya, bahwa kalau ada 1 kejadian itu harus semua anak-anak divaksin polio. Itu jadi harap di Bovendigul tidak, ini hanya mempreventif, menjaga jangan terjadi ya, karena mobilitas kita sangat tinggi ya, kita tidak tahu siapa yang kena virus ya, harus diperiksa kan, baru ditemukan bahwa itu ada kasus, itu diagnosa pasti. Itu harus diperiksa dan dikirim, kalau tidak saya dokter ke luar Papua, tidak ada di Papua, untuk diperiksa jelas bahwa ada virus. Seperti itu. Baik, untuk mengetahui pasti apakah di Bovendigul ini ada kasusnya, saya ke Dr. Meli selaku Kepala Dinas Kesehatan. Baik, Dok, untuk di Bovendigul dari 20 distrik yang ada 112 kampung, apakah sudah ditemukan di tahun 2024 ini untuk kasus polio ini, Dok? Untuk saat ini di Kabupaten Bovendigul belum ditemukan kasus polio. Sampai saat ini belum ada laporan. Harapannya tidak ada. Untuk kejadian luar biasa tadi kan ditemukan di Asmat, di mana ada perjalanan sebelumnya dari Merauke. Apakah ini juga menjadi dasar Bovendigul ditetapkan menjadi kasus kejadian luar biasa ini, Dok? Iya, ketika dari Provinsi Papua Selatan, 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan ditemukan 1 kasus, di Provinsi Papua Selatan harus melakukan pencegahan. Walaupun daerahnya atau kabupatennya tidak ada kasus, tetapi harus melakukan pencegahan penanggulangan kasus kejadian luar biasa. Karena di Asmat masuk di dalam wilayah Provinsi Papua Selatan, sehingga kita yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan harus melakukan pencegahan. Nah, upaya pencegahannya bagaimana, Dok, di lapangan, Dok? Iya, saat ini sementara dilakukan pemberian subpin polio di 20 puskesmas yang tersebar di 112 kampung, dan sementara dilakukan. Targetnya bagaimana, Dok? Ya, sesuai dengan target dari Kementerian Kesehatan, kita harus mencapai sampai dengan 95%. Dan per tanggal 11 Juni 2024 ini capaian kita sudah 40,3%. Rentang waktunya targetnya berapa lama, Dok, untuk capai 95 itu, Dok? Iya, sebetulnya ini ada jadwal target sasaran. Dari mulai putaran pertama, ini ada 4 putaran.
tahap 4 putaran. Putaran pertama sudah dimulai dari tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni. Ya. Sebetulnya dari 2 minggu ini kita harus mencapai target 95% sehingga kita boleh masuk di putaran kedua. Namun karena situasi kondisi kita baru mencapai 40%, 40,3% sampai dengan tanggal 11 Juni. Dan putaran kedua ini akan mulai dilakukan 14 hari setelah selesai putaran pertama 8 Juni kemarin. Tetapi putaran kedua boleh kita lakukan, namun putaran pertama ini untuk mencapai 95% tetap kita lakukan. Jadi kita masuk nanti putaran kedua yang 40,3% ini akan masuk di dalam putaran kedua, tapi kita tetap akan mencari sweeping untuk mencapai 95% yang putaran pertama. Baik, ada 4 putaran dok. Apakah ini layaknya seperti vaksinasi COVID-19 di mana di masing-masing putaran harus melewatkan 4 tahapan itu semua, ataukah hanya perlu 1 kali tetes atau seperti apa ini dok? Enggak, semuanya harus lewat 4 putaran. Semua harus lewat 4 putaran? Iya. Kalau mereka tidak mengikuti putaran pertama dan juga putaran kedua bagaimana dok? Jadi yang sudah mengikuti putaran pertama ini 40,3%, kita akan tetap melakukan pemberian imunisasi di putaran kedua 40,3%. Tetapi dengan rentan waktu yang ada ini tetap kita lakukan sweeping untuk yang anak-anak yang belum mendapatkan sama sekali di putaran pertama. Sehingga mereka nanti di 14 hari dari pemberian itu kita akan sweeping lagi di putaran kedua. Seperti itu sampai mereka dapatkan 4 kali pemberian. Sampai 4 kali pemberian. Iya. Dok ya. Baik, saya ke Ibu Norberta Guyop selaku Kepala Puskesmas Tanah Merah. Dok, bagaimana untuk implementasinya di lapangan selama ini? Apakah masyarakat menanggapi baik ataukah memang ada mohon maaf ini orang tua yang ini barang apa lagi, kemarin sudah COVID-19 sekarang ini apa lagi? Silahkan dok. Iya baik, terima kasih. Kami Puskesmas Tanah Merah, kami sudah mulai jalan sesuai jadwal itu sekitar tanggal 27 Juni. Jadi dengan perencanaan DSD Merata Indah Kampung Sokanggo. Kemudian setiap hari itu kami jalan. Memang kami pada waktu di sekolah-sekolah teman-teman jalan. Mungkin karena semua diakomodir di sekolah sehingga tidak ada masalah, ya semua wajib dapat. Namun ketika kami turun ke titik-titik ya di beberapa titik yang kami sudah tentukan, kemudian ada sweeping ke rumah-rumah, memang ada beberapa masyarakat juga orang tua yang menanyakan ini kira-kira virus vaksin polio ini apa lagi ya? Apakah memang sama dengan COVID-19 atau tidak? Kemudian tetapi kita menjelaskan bahwa seperti tadi Ibu Dr. Vivi sampaikan bahwa kita di Papua, wilayah Papua sedang mengalami kejadian luar biasa, sehingga dalam bentuk pencegahan ini kita untuk anak-anak di bawah 7 tahun atau 7 tahun 11 bulan 29 hari wajib mendapatkan vaksin polio ini untuk pencegahan kelumpuhan kepada anak-anak balita. Baik, untuk kerjasamanya apakah memang ini dari pihak puskesmas sendiri atau menggandeng mungkin aparat kampung ataupun juga para ibu guru dan juga yang lainnya ini dok? Iya, tentunya kalau kami dari puskesmas sendiri memang setengah mati kita harus menggandeng lintas sektor ya. Jadi di situ ada kepala kampung, bahkan distrik, bahkan guru-guru, kepala sekolah maupun guru-guru semua untuk berpartisipasi kita menyukseskan pencegahan polio, vaksin polio ini. Ya, baik. Untuk vaksin polio, apakah sama kayak COVID-19? Kalau COVID-19 kan melalui suntikan ini. Nah, kalau untuk polio bagaimana? Apakah tetes atau juga suntik ini, dok? Iya, kalau untuk polio ini kita lakukan tetes dengan cara tetes karena memang penyerapannya melalui sublingual, maksudnya dengan di kelenjar kaki begitu. Untuk sasarannya ini anak umur berapa dok? Ya, sasarannya seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa anak umur 7 tahun 11 bulan 29 hari. Jadi di bawah 8 tahun sampai dari 0 bulan sampai di bawah 8 tahun. Kalau di atas itu tidak bisa berarti dok ya? Kalau di atas itu
Macam saya begini tidak bisa berarti dok. Baik, saya ke Dokter Meli. Dokter, selaku kepala dinas puskesmas bukan hanya Tanah Merah tapi juga ada 20 puskesmas yang lainnya. Bagaimana untuk persebaran untuk vaksin ini, vaksin polio ini, dok? Iya, kalau bicara vaksin, semua puskesmas sudah kami supply untuk vaksin-vaksin ini, dan puskesmas tinggal melakukan program-program seperti yang sudah dibilang tadi. Di luar dari program posyandu, tetap harus dilakukan sweeping untuk pemberian subpin polio ini. Tapi untuk vaksin semua sudah tersebar di 20 puskesmas, dan vaksin memang tersedia. Kalau untuk puskesmas yang biasanya jangkauannya agak sulit, kalau selama ini saya sudah pernah ke beberapa distrik, salah satunya Ambatkui. Di situ rintangan memang cukup besar untuk menuju beberapa kampung. Bagaimana terkait ini, dok, untuk keoptimisan dari Dinas Kesehatan Bovendigul dapat menjangkau hingga pelosok ini untuk vaksinasi polio ini, dok? Iya, kami tetap optimis. Kami tetap berprinsip bahwa kita akan mengejar anak-anak yang ada di kampung-kampung. Tetapi ketika kita lakukan pemetaan, sebagian besar anak-anak khususnya yang ada di Ambatkui itu sebagian besar ada di lokasi ada di Tanah Merah. Sehingga kita mengejar mereka yang ada di Tanah Merah. Dan itu sudah dilakukan sweeping, kita kerjasama dengan Kepala Puskesmas Ambatkui, kita cari petugas yang ada di Tanah Merah, kemudian kita lakukan sweeping. Mereka ada di terkonsentrasi di wilayah di mana di Tanah Merah ini. Di situ kita datangi mereka, lakukan pelayanan di tempat. Untuk yang mereka ada di kampung-kampung sana, mereka sudah jalan melalui program posyandu mereka yang sudah mereka lakukan pada awal bulan kemarin. Tetapi yang tidak ada di kampung itu yang kita kejar yang ada di Tanah Merah. Seperti itu. Baik, pemirsa di Gol TV, tadi kita sudah dengarkan penjelasan singkat di awal bagaimana penjelasan dari Dr. Vivi, Dr. Meli, dan juga Dr. Norberta terkait dengan penanganan polio yang ada di Bovendigul. Memang belum ada kasusnya di Bovendigul, namun ini upaya pencegahan terus maksimal dilakukan oleh instansi terkait. Kita masih lanjutkan perbincangan kita pada kesempatan kali ini, namun sebelum kita lanjutkan, kita simak yang berikut ini. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Pemirsa di Gol TV, Coffee Morning di Gol TV masih bersama Anda dengan topik Ayo putus mata rantai penularan polio dengan narasumber Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Ibu Dr. Viviana. Maksud kami Dr. Meli Manopo, Asisten 1 Setda Bovendigul, Dr. Viviana Marani, dan juga Kepala Puskesmas Tanah Merah, Dr. Norberta Guyok. Kita lanjutkan perbincangan kita pada Coffee Morning kali ini. Dok, sudah diminum, Dok? Kopinya, Dok? Belum, seruput sudah. Belum seruput ya? Udah habis. Hampir habis. Dua kali. Ya, mungkin nanti tim kreatif bisa ditambah lagi. Ya, baik, kita lanjutkan ini terkait dengan polio. Kan katanya sudah bebas polio ini. Saya ke asisten selaku yang juga sebagai dokter ini. Kenapa bisa terjadi lagi nih, Dok? Baik, saya coba menjawab bahwa di saat COVID, ya, ternyata banyak program-program yang tidak maksimal, di mana polio pun presentasinya sangat turun. Nah, 2022 di Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu ditemukan kasus polio. Diperkirakan bahwa itu karena COVID, banyak yang aktivitas kita sangat
bisa mobilitasnya sangat terbatas sekali untuk kita melakukan banyak hal. Dari situ persentase polio pun semakin menurun, Pak. Apalagi kita mau ke rumah sakit, kita tahu bersama ya situasi. Dari situ timbul polio. Jadi ada anak-anak yang mungkin juga tidak divaksinasi bisa dapat dari sana sih. Kemudian terakhir ini 2024 di Asmat. Sebab itu di Papua, di Timika juga ada. Jadi beberapa, kalau tidak satu ada 6 provinsi di Papua itu harus melakukan vaksinasi subpin untuk untuk ini polio. Sebenarnya untuk polio ini dok, ini asal muasal dari mana? Virus atau seperti itu apa? Virus kan, virus polio yang ya belum ada obatnya. Belum ada obat? Iya, dengan pencegahannya vaksinasi. Karena dampaknya terutama untuk anak-anak itu kan dengan daya tahan tubuh yang belum matang, yang belum maksimal, dia mudah. Sebab itu vaksinnya diberikan kepada anak-anak ya. Sekarang ini 0 sampai 7. Dari bayi sih sampai dengan boosternya ya. Dan sekarang ini subpin ini sampai 7 tahun. Seperti dengan harapan bisa mencegah, preventif. Anak-anak bisa mempunyai kekebalan dalam polio ini ya, virus ini. Seperti itu Mas Imam. Dan dok, kalau itu untuk anak-anak, apakah dewasa juga ini punya kemungkinan untuk terkena polio ini dok? Kemungkinan kalau dia memang agak jarang ya, belum divaksinasi. Ya, memang ada sih divaksin ya, orang dewasa ada polio. Tapi di Indonesia belum begitu ini ya. Kalau di luar mungkin lebih, tapi ada. Bisa divaksinasi semestinya. Cuman sekarang di Indonesia kan jelas kita banyak sekali berpikir mengenai anggaran dan lain-lain ya, efektivitas ke polio, karena kemarin juga polio itu kan ada yang tipe 1, 2, 3. Kita memilih yang oral. Ada yang suntik. Ya, oral suntik pasti mahal. Ada pemerintah pasti berpikir yang sangat efektif, ekonomis. Ya, untuk itu kan tadi Dokter Norberta sudah katakan bahwa oral dia di usus nanti vaksin itu bisa bekerja. Nah, kita kan banyak sekali sanitasi kita kan sangat rendah ya. Untuk itu kan dari tinja, dari air itu yang terkontaminasi ya, makanan. Ya itu seperti itu dipikirkan untuk imunisasi oral, menetes, bukan yang suntik. Suntik mahal. Dan dia ada berapa tipe ya, yang dia lewat darah ya. Kalau ini kan dari mulut ya, kita tetes ya. Ada lewat oral, bisa juga ada suntik ya. Tapi efektivitasnya memang bukan soal efektivitas, kegunaan untuk anak-anak ini kan dengan situasi ini kalau menurut ini situasi lingkungan kita kan. Kita beda dong dengan yang di luar. Ya, kita masih DAB saja, belum di tempatnya banyak. Padahal itu kan transmisi tempat virus ini kan ada seperti itu sih. Banyak faktor ya sampai harus dan ini sangat mudah. Di mana saya bisa, kalau suntikan kita harus perlu ini dan itu dan banyak hal ya. Seperti itu. Dan juga seperti yang menghindari tangisan anak-anak yang takut suntik. Iya, baik, saya ke Dokter Belly. Dok, kalau untuk polio ciri-cirinya seperti apa sih dok? Sebetulnya polio ini kita harus tahu bersama dulu apa sih ini polio. Ya, polio ini atau yang disebut dengan poliomielitis, ya, dia disebabkan oleh virus polio. Virus polio kemudian dia menyebabkan kelumpuhan, mengakibatkan terjadi sakit kelumpuhan yang membuat sehingga sistem saraf kita yang lumpuh. Nah, polio ini penularannya ini melalui air atau makanan yang tinja kotoran yang tercemar dengan virus ini, kemudian masuk ke dalam tubuh lewat mulut. Masuk ke dalam tubuh lewat mulut melalui saluran pencernaan. Bukan lewat pernapasan dok? Enggak, jadi dia masuk lewat mulut, ya toh, lewat mulut masuk ke saluran pencernaan, kemudian dia berkembang biak di situ. Berkembang biak ketika orang yang tertular dengan virus polio ini
masuk virusnya ke dalam tubuh, dia akan berkembang biak selama ya kurang lebih 7-10 hari. Ini akan dikeluarkan lagi kotorannya yang sudah terkontaminasi dengan virus. Kemudian virus ini akan dalam waktu tertentu kemudian akan menular menjadi sumber penularan ke orang yang lain. Jadi ini sumber penularan dari orang ke orang lewat air atau makanan yang terkontaminasi dengan virus polio. Seperti itu. Kalau mereka yang sudah terkena polio ini, apakah ada kemungkinan bisa sembuh atau seperti apa, dok? Tidak, karena polio tidak ada obatnya. Jadi orang yang sudah kena dengan polio tidak ada tindakan khusus untuk mengobati atau untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menyembuhkan, nggak ada. Ya, sehingga sangat penting adalah pencegahan dengan pemberian vaksinasi atau imunisasi polio. Karena ketika orang tertular, dia tidak akan sembuh. Ketika dia sudah lumpuh, tidak ada tindakan khusus untuk menyembuhkan, nggak ada. Maka penting di sini adalah pencegahan. Jadi ada yang menunjukkan gejala, ada yang tidak. Nah, yang bahaya ini yang tidak menunjukkan gejala, yang menjadi sumber penularan. Kalau bergejala kan dia bisa datang ke dokter untuk memeriksakan dirinya. Tetapi ketika dia tidak bergejala, tentu dia bisa menularkan ke orang-orang yang lain. Ini yang lebih bahaya. Sama dengan kasus COVID kemarin. Yang tidak menular ini yang berbahaya sebetulnya. Nah, biasanya gejala-gejala yang muncul itu demam, kelelahan, sakit kepala, bahkan ada kekakuan di leher karena dia sudah mengganggu sistem saraf. Dia menyerang sistem saraf, makanya jadi lumpuh. Sebagian besar itu di bagian tungkai, di kaki. Tapi dia bisa menyebabkan kematian karena apa? Karena dia bisa menyerang di otot pernafasan. Seperti itu. Baik, dok, ini kalau mereka yang terkena polio kan sasarannya adalah 0-7 tahun ini ya kan, apalagi untuk sasaran imunisasi polio itu. Apakah ini apabila terkena polio langsung menunjukkan gejala itu, ataukah dalam jangka waktu yang lama sehingga ciri-ciri itu dapat terlihat, dok? Tidak, sebetulnya dia ketika dia tertular, ketika virus itu masuk dalam tubuh, dia cuma butuh waktu 7-10 hari lah masa berkembang biaknya virus itu. Kemudian 6-8 minggu itu sudah ada penunjukan di mana dia sudah mulai terjadi kelumpuhan. Waktunya tidak lama ketika dia terpapar ya, ketika virus itu sudah ada dalam tubuhnya. Apabila usia dewasa ini, dok, dalam usia dewasa tiba-tiba berkatakan dia lumpuh gitu, apakah itu juga termasuk polio ataukah lain, dok? Tidak, itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena ketika dia dewasa, ya kan, kita harus cari tahu dulu dari latar basicnya sebetulnya dia ada riwayat penyakit apa saja. Ketika mungkin dilakukan pemeriksaan segala macam semuanya itu, mulai dari riwayat-riwayatnya itu, dia tidak ditemukan penyakit-penyakit yang lain yang menunjang untuk kenapa sih dia lumpuh, itu pasti akan di feedback kembali dengan status imunisasi. Seperti itu. Ada imunisasi dilakukan nggak? Namun kan sekarang ini kalau kita bicara tentang itu ditarik lagi berarti kita bicara data. Apakah data itu akurat atau tidak? Ya kan, sumber data misalnya dia ini sudah umur 20 tahun contohnya. Apakah dia ini mendapatkan imunisasi lengkap nggak dari waktu dia mulai lahir? Kita lihat datanya, ada nggak datanya? Ya kan, seperti itu. Tapi kalau kita ternyata datanya itu memang dia imunisasi lengkap, berarti kemungkinan dia lumpuh bukan karena faktor ini. Baik, saya ke Dokter Norbeta. Dok, melaksanakan kegiatan di lapangan, dok, ini melakukan vaksinasi polio. Tentunya ini ada berbagai kendala, dok. Sebenarnya kendalanya untuk di lapangan ini apa saja, dok? Tapi dok, tahan dulu, dok. Nanti kita akan bahas, nanti dokter akan menjawab. Sebelumnya kita dengarkan dan saksikan yang berikut ini. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.
Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Pemirsa di Gul TV masih bersama kami dalam Coffee Morning dengan topik Ayo Putus Mata Rantai Penularan Polio dengan 3 narasumber yang sudah bersama saya pada kesempatan kali ini. Tadi sempat terputus saya ke Dr. Norbeta. Sebenarnya kalau untuk pelaksanaan di lapangan, Dok, ini kendala-kendala yang sering ditemui ini apa, Dok, untuk vaksinasi polio, Dok? Tapi Dok sudah mobil, Dok? Ya? Sudah. Oke. Iya, baik. Kalau untuk kendala nih sebenarnya ada beberapa kendala. Rata-rata kita punya masyarakat ini kan mereka tahu bahwa Indonesia ini sudah bebas polio. Oh, kenapa ada lagi seperti itu? Sehingga muncul banyak pertanyaan. Nah, terus terang aja mungkin kami dari Puskesmas ataupun mungkin dari dinas mungkin kita sosialisasinya belum maksimal, promosi kesehatannya belum maksimal, sehingga masyarakat ini belum tahu begitu. Kebetulan mungkin yang kami temui, misalnya kalau kita jalan sweeping, ketemu di rumah, ya mungkin langsung kita jelaskan. Tetapi ada masyarakat yang belum tahu, misalnya sempat dengar saya mungkin ada 1-2 kali mobil keliling jalan, atau mungkin yang tadi surat penyampaian, misalnya kita mau ke gereja kita sudah sampaikan surat, tetapi hanya sekedar menyampaikan, sementara informasi ini belum maksimal begitu, sehingga mereka para orang tua tuh belum mau untuk membawa anaknya di pos-pos yang kita sudah tentukan dan di gereja-gereja untuk datang melakukan vaksinasi anaknya. Sehingga mungkin dokter ke depan mungkin ini kan masih ada polio tahap 2 ataupun tahap 1 nih juga, tetap kita harus sambil jalan seperti dokter bilang sweeping. Sehingga mungkin kampanyenya nih yang kita harus tingkatkan. Apalagi nih besok libur ya, akan sangat sulit untuk kita ketemu anak-anak sekolah yang sudah dapat. Kita sweeping ke rumah-rumah. Sudah dapat sweeping polio yang pertama. Jadi itu bagaimana, dokter? Saya juga sempat berpikir apakah mungkin kita tahu poster atau mungkin kita jalan mobil. Jadi saya potong ya, Ibu Kapusnya gini. Hari ini sebetulnya dari kemarin, cuman karena ada beberapa teknis yang harus kami lakukan. Hari ini dari Dinas Kesehatan melakukan promosi lewat pengeluaran suara di Kota Tanah Merah yang mungkin sudah jalan ini. Sementara kita akan masuk sampai ke lorong-lorong di mana yang bisa dijangkau dengan mobil. Akan kami berikan edukasi, pemberitahuan, pencegahan ini, membawa anak-anaknya di titik-titik tertentu untuk kami petakan dia supaya masyarakat tahu. Karena yang ada di Tanah Merah, Kota Tanah Merah ini bukan hanya masyarakat yang ada di Kota Tanah Merah, tetapi masyarakat yang ada di kampung, di distrik-distrik sana yang juga ada di Kota Tanah Merah. Karena banyak anaknya yang sekolah di sini, sehingga orang tua juga ada di sini mengawasi anak-anaknya, sehingga kita melakukan promosi kesehatan. Jadi hari ini sudah berjalan dan sebenarnya tadi sudah jalan ini mobil untuk promosi kesehatan terkait itu. Saya katakan bahwa Dok, Bu Kadis, promosi tidak harus dilibatkan juga banyak sekali tempat informasi seperti RRI gitu. Satu suara berjuta telinga. Kita tidak bisa menjangkau di jauh-jauh ya. Kan anak-anak tidak hanya di kota ya. Mereka ada di pedalaman juga ya, mungkin ada HP yang mereka dengar, bisa kan ya Pro 3 ya. Benar sekali. Seperti itu. Sekalian promosi, ya kan? Enggak, supaya di situ kan kita mendengar banyak kita sulit untuk sampai ke sana. Pokoknya ini ada saja masukan, karena memang perlu anggaran ya untuk itu. Tapi ya tadi yang saya katakan, maksudnya satu suara berjuta telinga itu yang harusnya hasilnya itu ya. Seperti yang tadi Bu As sampaikan, media yang ada dipergunakan seperti itu, tapi semua itu butuh anggaran. Nah Dok, bagaimana anggarannya Dok? Cukup tidak ini Dok? Soalnya kalau sudah bicara anggaran ini sensitif Pak.
Anggaran ini sangat sensitif. Tapi kami sudah duduk bersama dengan tim TAPD, sudah sampaikan terkait dengan sub Pinpolio ini, dan dari pemerintah daerah, tim TAPD menyambut baik semuanya. Seberapa besar anggaran yang akan diberikan tentu berdasarkan dengan kemampuan daerah yang ada. Kita tahu bahwa saat ini memang kemampuan daerah untuk menanggulangi keadaan-keadaan yang tak terduga seperti ini, ya kan, nilai anggarannya juga terbatas, dan kita harus juga menyikapi dengan positif. Artinya kita memaksimalkan apa yang diberikan, namun kita akan menyusun itu secara teknis, langkah-langkah teknis seperti apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan anggaran yang akan diberikan, seperti itu. Namun pertemuan sudah dilakukan dengan tim TAPD, dengan Pak Sekda, Kaban Keuangan, Bapeda, dan perencanaan sudah, dan mereka juga memberikan signal yang baik seperti itu. Baik dok, dalam vaksinasi nih dok, mungkin masih ada orang tua yang berpikir ini efek samping ini apa, barang tetes ini, kamu suntik, kamu tetes, mungkin bisa dokter sampaikan kepada para orang tua kita ini dok. Ya, pasti kegelisahan di orang tua pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Seperti itu, cuman bagaimana kita sebagai orang kesehatan mampu menjelaskan, mampu memberitahukan kepada orang tua bahwa ketika kita berikan imunisasi tetes ini lewat mulut ya kepada anak-anak, ini rasanya manis ya dok, sudah rasa ya, rasanya manis kayak permen gitu, kayak permen cuma ditelan saja. Nah kemudian ketika sebetulnya efek sampingnya kecil sekali, tidak ada efek samping kalau boleh dibilang, tapi kalau ada reaksi efek samping boleh datang ke puskesmas terdekat atau melaporkan ke petugas kesehatan supaya bisa lakukan penanganan lebih lanjut. Dan itu selalu diberitahukan, dan memang sekarang ini kalau saya lihat antusias, respon baik dari masyarakat untuk membawa anaknya ke Pinpolio itu sangat besar, karena kita sudah lewat tanggal 8 ya dok ya, tetapi masih ada juga yang masih jawabri, WA, tanya di mana masih ada posyandu Pinpolio ya, masih bertanya, sehingga kami masih melanjutkan itu. Tapi yang dipastikan itu anaknya ikut vaksin ya? Dipastikan anaknya harus divaksin. Gitu. Kayaknya ada yang mau ditambahkan, silakan dok. Iya baik. Nah, tadi Maha terkait ini orang tua tanya, kira-kira ini nanti menyebabkan efek samping atau tidak? Dan Takut pertanyaan ya. pertama yang kadang orang tua itu sampaikan. Nah, pengalaman kita di lapangan sudah hampir 2 minggu, ya. Itu sering sekali orang tua tanya. Dan itu wajib kita petugas kesehatan sampaikan, menjelaskan itu bahwa rata-rata tuh tidak ada efek samping ya, kecuali misalnya anaknya yang misalnya terinfeksi HIV atau apa ya, memang kita tidak boleh mereka, karena itu nanti akan menimbulkan reaksi yang kurang bagus dan bisa menyebabkan kematian. Seperti begitu, sehingga kami petugas kesehatan juga ketika kita untuk mendatangi para orang tua ataupun keluarga ataupun gereja dan titik-titik kumpul yang kami sudah tentukan, kita selalu briefing untuk petugasnya, kita sampaikan, kemudian harus mengerti dulu, petugasnya harus siap mengerti dulu, baru kita turun lapangan, sehingga ada pun pertanyaan dan lain sebagainya kita bisa menjelaskan. Kemudian sebetulnya tadi Dokter Meli sampaikan bahwa sekarang kayaknya banyak orang tua yang sudah antusias, sehingga mulai kemarin kalau saya lihat di puskesmas ada yang datang untuk membawa anaknya, datang untuk melakukan vaksin. Tapi rata-rata untuk kita orang Papua setempat, rata-rata kita lebih mendatangi, mau terima dan kadang banyak terima bola kan, harus kita ulang-ulang lagi ya, ekstra lagi. Itu bedanya. Maka kendala yang kita alami itu seperti itu. Jadi sekarang puskesmas jemput bola sekarang, sweeping ke rumah-rumah. Nah, apalagi kita sasaran ini besar ya, sekitar 5.150 sekian. Yang kita baru capai sekitar 2.000-an. Baik. Hampir 60%. Baik Bu dokter bertiga.
sekali lagi ini kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita. Memang kalau kita lihat waktunya ini sangat singkat. Mungkin nanti Bu Kepala Dinas bisa agendakan untuk selanjutnya, sosialisasi selanjutnya melalui media ini tentunya, Dok ya. Baik, yang terakhir ini apa penyampaian ataupun closing statement dari Ibu Dokter bertiga? Saya ke Ibu Asis dulu. Singkat, Dok. Harap tidak ada KLB yang lain karena itu sangat menyulitkan ya, terutama tenaga medis. Dijaga dengan bekerja lebih maksimal ya dalam penanganan banyak hal, pencegahan terutama agar KLB memang sih belum ada ya, tapi ini aturan yang harus dilakukan bahwa semua harus diimunisasi. Ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi. Kita saling menjaga, terutama di Papua Selatan, menjaga agar tidak ada KLB yang lain, agar anak-anak kita tidak sakit oleh penyakit yang tidak ada obatnya. Mereka menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, sebagai yang memegang estafet pembangunan Indonesia ke depan, khususnya Bovendigul. Oke, baik, Dok. Dr. Nurberta silakan. Iya, baik. Mencegah lebih baik. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya anak di bawah 7 tahun ataupun 7 tahun 11 bulan 29 hari, segera bawa anak-anaknya untuk datang vaksin ya, bisa ke puskesmas ataupun posyandu dan tempat-tempat yang kami sudah tentukan, karena imunisasi ini penting untuk mencegah, apalagi imunisasi polio ini penting untuk mencegah kelumpuhan secara mendadak pada anak dan untuk mencegah kematian akibat kelemahan dari otot-otot pernapasan. Demikian. Oke. Dokter Meli silakan. Ya, dihimbau kepada semua ibu-ibu, mari bawa semua anak-anak yang berusia 7 tahun ke bawah supaya mendapatkan imunisasi supin polio ini untuk mencegah supaya tidak terjadi kelumpuhan saja. Demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini dalam Coffee Morning di Gul TV bersama narasumber hebat, 3 narasumber kita. Saya Imam Komarudin, pamit undur diri dan selamat pagi. Selamat pagi. Itu aja, Bu. Sudah ya. Terima kasih dok. Terima kasih Ibu Asisten. Terima kasih dokter. Terima kasih.